Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, kembali lagi pada malam hari ini. Biasa saya mengisinya hari Jumat, tapi karena permintaan dari panitia, saya akhirnya mengisi hari Rabu. Tidak biasanya mengisi hari Rabu, jadi mungkin yang biasa nunggu hari Jumat bingung juga. Loh, kok bantainya di hari Rabu? Tapi tidak apa, sama-sama kita akan melanjutkan kisah dari para Tera dan para Teri. Host bisa munculkan gambarnya? Masih simpan nggak ya? Saya mau kasih lihat itunya aja, nama-nama yang akan saya bahas. Kita sudah sampai nomor 10. Nah, sekarang kita akan membahas 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Yang Teri nanti aja dulu karena Teri cuma ada 13, sedangkan yang Tera ini ada 43. Jadi kita akan bahas Tera dulu, nanti diselingi oleh Teri lagi. Ya. Baik, saya akan membahas yang pertama cerita tentang Mahapantaka dan Culapantaka. Ini jadi satu ya, karena mereka ini bersaudara. Jadi Culapantaka dan Mahapantaka ini bersaudara. Mereka ini mempunyai kemampuan batin yang berbeda. Masing-masing punya kemampuan batin yang berbeda. Mahapantaka ini mempunyai kemampuan di bidang arupa wacara jana. Sedangkan Culapantaka mempunyai kemampuan di bidang rupa wacara jana. Nah, kedua bersaudara ini sebelum menjadi Culapantaka dan Mahapantaka, mereka ini waktu itu hidup di masa Buddha Badumutara. Jadi rata-rata semua para Tera dan Teri ini hidup di zaman Buddha Padumutara. Jadi mereka menyatakan tekad di depan Buddha Padumutara. Nah, jadi kedua bersaudara ini juga menyatakan tekad di depan Buddha Padumutara. Yang satu bertekad untuk mencapai arupa wacara jana, ya seorang arahat yang mempunyai keahlian di bidang arupa wacara jana, dan yang satunya Culapantaka ini dia bertekad untuk menjadi biku yang terampil dalam rupa wacara jana dan juga bisa menciptakan atau memperbanyak diri. Nah, ceritanya tidak terlalu panjang di masa lampaunya, dan pada zaman Buddha Kasapa, di zaman Buddha Kasapa, diceritakan Culapantaka ini pernah menjadi seorang biku yang mendalami meditasi tentang kasina warna. Kasina warna ini warnanya warna putih, ya, warna putih. Nah, nanti ada hubungannya dengan kehidupan setelah itu di zaman Buddha Gotama. Nah, di zaman Buddha Gotama, mereka ini lahir bersaudara. Jadi ceritanya seperti ini. Pada saat itu ada seorang putri orang kaya, ya, Putri Dhanaseti namanya. Dhanaseti ini dia pacaran dengan pelayannya. Nah, padahal orang tuanya itu mau menjodohkan dia dengan orang yang
statusnya sama, ya, sama-sama kaya, sama-sama kasta yang tinggi. Namun Putri Danaseti ini malah jatuh cinta sama pelayannya sendiri. Akhirnya mereka kawin lari. Ini ceritanya mirip dengan Patacara ya, kalau yang pernah mengikuti cerita Patacara, ceritanya mirip-mirip seperti itu. Jadi Putri Danaseti ini dengan suaminya akhirnya pindah ke daerah lain di mana mereka tinggal. Nah, ketika itu Putri Danaseti mengandung anak pertama. Setelah anak kandungannya cukup besar, Putri Danaseti mengatakan kepada suaminya, rasanya di sini fasilitasnya kurang bagus ya. Ya namanya daerah kecil, di sini kan tidak ada rumah sakit yang bagus, mungkin ya kalau zaman sekarang gitu ya. Wah, di Badak sana nggak ada rumah sakit, jadi harus ke Samarinda. Nah, di Samarinda ini tempat tinggal orang tuanya. Ayo kita ke Samarinda yuk. Jadi biar saya melahirkan di sana. Wah, suaminya bilang, jangan, nanti saya bisa dipenggal di situ. Waduh, ya kalau di zaman sampai sekarang ya kalau pernikahan itu bukan sama kastanya atau status berbeda itu bisa bisa terjadi kekerasan nanti ya. Sampai sekarang begitu. Makanya mereka juga kebanyakan juga pernikahannya dijodohkan juga karena ada perbedaan kasta. Nah, si Putri Danaseti ini dia nekat mau pulang ke rumah orang tuanya untuk melahirkan di sana. Ya, kalau zaman sekarang juga masih ada tradisi ketika istri mau melahirkan dia pulang ke orang tuanya. Kalau bahasa Mandarinnya tuh Hui Niang Chia gitu. Kalau Hui Niang Chia pengantin baru pulang ya. Kalau ini enggak, sudah mau melahirkan baru mau pulang. Nah, Putri Danaseti nekat untuk pulang. Pulang, dia pesan sama tetangganya, kalau suami saya cari, saya sudah pulang ke orang tua saya gitu. Nah, begitu suaminya datang, istrinya nggak ada. Ditanya ke tetangganya, di mana istri saya? Oh, dia pulang. Katanya mau melahirkan di tempat orang tuanya. Waduh, suaminya kejar, ya kejar menyusul istrinya. Ketemu di persimpangan jalan, tarik-tarikan. Satu mau pulang, satu balik. Ayo balik yo. Enggak, saya mau pulang. Tiba-tiba istrinya sakit perut. Nah, sakit perut. Nah, akhirnya istrinya melahirkan di situ, di jalan itu. Jadi anaknya diberi nama Pantaka. Pantaka itu artinya tuan jalan. Karena lahirnya di jalan, dipanggillah tuan jalan. Jadi nama jalan lah sekitar gitu. Jadi zaman dulu begitu kalau kasih nama. Nah, Pantaka ini lahir, kemudian sudah, karena sudah lahir, ya sudahlah kita pulang aja dah. Pulang lagi istrinya. Hamil anak kedua, Putri Danaseti mau pulang lagi. Suaminya tahan lagi. Karena tahan, istrinya nekat pulang. Pulang. Bawa anaknya yang pertama dan dia pulang. Disusul lagi sama suaminya. Begitu disusul, melahirkan lagi. Nah, anak kedua diberi nama Pantaka juga. Jadi Pantaka itu bukan nama marga, tetapi Pantaka itu karena lahir di jalan. Nah, karena yang besar Pantaka, yang kecil Pantaka, dikasih nama Maha Pantaka. Maha itu besar. Cula itu kecil. Ya. Jadi Cula Pantaka, Maha Pantaka. Jadi kakak beradik. Nah, akhirnya nggak jadi pulang istrinya, Putri Danaseti ini. Akhirnya kembali lagi. Setelah
cukup dewasa, Culapantaka dan Mahapantaka. Nah, Mahapantaka ini suatu hari menghampiri ibunya. Dia mengatakan begini, saya punya banyak teman, teman saya tuh selalu membicarakan tentang paman, bibi, kakek, nenek. Saya kok nggak tahu ya, saya nggak pernah ketemu paman, nggak pernah ketemu bibi, nggak pernah ketemu kakek. Nah, terus ibunya mengatakan, iya nak, karena kamu bukan orang sini. Kakek, nenek kamu, paman kamu semua ada di kota lain. Ya, di Sawati. Oh, kalau gitu, bisa nggak saya ketemu dengan mereka? Nah, ibunya bingung dah. Akhirnya ibunya menceritakan hal ini kepada suaminya. Dan suaminya mengatakan, waduh, saya tidak berani pulang. Kalau saya pulang bisa dipenggal saya. Tapi gimana nih anakmu ini? Tanya terus loh. Gini aja dah, saya antar kalian pulang, tapi saya nggak ikut ketemu sama orang tua kamu. Ya sudah, kamu antar saya pulang, dan gitu. Nah akhirnya mereka suaminya mengantar istrinya pulang sama anaknya, ketemu kakek dan neneknya, karena kakek dan neneknya ini orang yang kaya kan, orang yang terpandang. Nah, singkat cerita setelah ketemu, wah kakeknya senang sekali karena bisa melihat cucunya dua itu. Nah tapi dia mengatakan kepada anaknya, kamu karena sudah lama meninggalkan kita semua, kamu tidak bisa tinggal di sini. Saya kasih kamu lahan, saya kasih kamu rumah, kamu tinggallah di sana, tapi cucu ini tinggal sama saya. Nah, akhirnya kakeknya Culapantaka dan Mahapantaka itu tinggal sama kakeknya. Nah, ternyata kakeknya ini, Danaseti ini, suka ke Jetawana. Ya, sering sekali ke Jetawana ketemu Sang Buddha untuk mendengarkan Dhamma. Dan setiap kali pergi ke wihara, Danaseti ini mengajak Mahapantaka. Karena Culapantaka itu masih lebih kecil, yang mengerti karena sudah remaja, Mahapantaka yang diajak ke wihara. Nah, pada saat sana sering mendengarkan Dhamma dari Sang Buddha dan para biku yang lain, ketemu biku banyak, akhirnya Mahapantaka ini bilang sama kakeknya, kakek, saya boleh nggak, saya mau jadi samana. Wah, kalau Anda mungkin punya cucu mengatakan gitu bagaimana? Pasti Anda bilang, oh jangan, nanti dulu dah, kamu sekolah dulu yang tinggi ya, baru kamu jadi biku. Nanti kalau sudah ke sekolah tinggi, nanti aja kamu, udahlah cari jodoh dulu. Nah, ini kalau zaman sekarang begitu. Kalau zaman itu, begitu Mahapantaka mengatakan dia mau jadi samana, kakeknya langsung mengatakan, sadu, sadu, kapan kamu mau jadi? Kalau sekarang saya antar kamu ke wihara. Saya senang sekali. Saya turut senang kamu mau menjadi samana. Nah, ini kakeknya malah senang. Akhirnya kakeknya mengantar Mahapantaka ke wihara, minta ditabiskan menjadi samanera karena dia masih remaja. Nah, setelah itu Mahapantaka menjadi samanera dan akhirnya menjadi biku. Akhirnya Mahapantaka ini mencapai kesucian arahat. Dia ahli di dalam arupa wacara jana. Nah, kemudian dia berpikir, saya sudah mencapai kesucian, tapi saya punya adik ini masih belum nih. Dia masih di rumah. Saya juga mau ajak dia mau jadi biku ah. Nah, kemudian dia pulang ke rumah, menemui adiknya, dia minta izin kepada kakeknya, saya mau ngajak Culapantaka juga untuk jadi samana. Oh, silakan, silakan. Oh, saya senang sekali.
Nah, akhirnya Culapantaka ditabis menjadi Samanera. Menjadi Samanera, dan selanjutnya setelah dia dewasa, dia menjadi biku. Namun, Culapantaka ini sejak dia Samanera, tiba-tiba dia menjadi bodoh. Dia itu menjadi bodoh. Kakaknya itu memberikan sebuah syair. Syairnya seperti ini. Dalam bahasa Pali ya. 4 baris saja. Mungkin Anda kalau mendengar saja mungkin dihafal 1 hari hafal. Ya. Padumang yatha koka nadang sugandhang. Pato sia pulang awita gandhang. Anggi rasang pasawiro camanang. Tapanta madica wimantalike. Jadi kurang lebih artinya itu bagaikan bunga ya yang wangi. Demikian juga Sang Buddha terpuji di antara manusia ya dan dewa. Jadi itu kira-kira begitu artinya. Nah, si Culapantaka ini dikasih syair seperti ini. Dia hafal baris pertama, begitu masuk baris kedua, baris pertama lupa. Apalagi masuk baris ketiga, baris pertama dan kedua lupa. Dan itu dia latihan menghafal itu sampai 4 bulan, enggak hafal-hafal. Ya. Sampai kakaknya ini, kamu masa yang indah hafal? Enggak, saya kasih lagi yang lebih mudah. Dikasih yang lebih mudah, enggak hafal juga. Kasih syair lagi 1, enggak hafal-hafal. Ibaratnya kalau baca parita itu mungkin enggak hafal-hafal ya, harus pakai buku mungkin. Mungkin baca Namo Tassa aja, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, enggak hafal dia. Kenapa? Karena dia punya karma buruk. Menurut komentar, dulu Culapantaka ini pernah menghina seorang biku ya karena dia pandai dan melihat ada biku yang kurang pandai, dia hina. Dia hina sampai biku itu stres. Akhirnya biku itu tidak mau lagi belajar dan akhirnya lepas jubah mungkin. Nah, akhirnya karena karma buruk itu, dia sekarang jadi bodoh dia. Jadi bodoh sekali. Akhirnya kakaknya ini stres. Bukan stres ya, kalau arahatnya nggak mungkin stres. Kakaknya ini bohwat sudah. Aduh, kamu ini diajarin itu nggak bisa. Akhirnya kakaknya mengusir Culapantaka. Sudah, kamu nggak usah di sini sudah. Percuma kamu di sini. Nggak bisa kamu jadi biku. Bagaimana kamu jadi arahat? Hafalin 1 syair aja nggak bisa. Nah, ternyata seorang arahat pun masih bisa menegur dengan, ya kalau orang bilang itu dimarahin lah. Tadi sebetulnya sih kalau arahat marahnya berbeda ya. Nah, Culapataka karena dimarahi sama kakaknya, dia nangis. Ya, dia masih muda, dia nangis, sedih dia. Nah, sedih. Sang Buddha dengan kekuatan batinnya melihat, wah, Culapantaka ini kasihan ini. Apalagi pada saat itu Jiwaka Komarabaca pada saat itu mau mengundang semua biku yang ada di wihara. Ya. Nah, kebetulan yang mengurus atau menerima undangan itu adalah Mahapantaka. Jadi Mahapantaka ini yang menyusun biku siapa yang ikut nanti terima dana makan. Nah, Mahapantaka tidak memasukkan Culapantaka di situ. Wah, Culapantaka tambah sedih lagi. Kamu enggak bisa karena kamu masih bodoh, bikin malu aja kalau ke sana nanti. Kamu enggak bisa, orang baca parita kamu enggak bisa, apa-apa enggak bisa. Nah, belum saatnya kamu ikut dana makan, kamu di sini aja. Nah, sedihlah Culapantaka ini. Kemudian Sang Buddha mengetahui dan Sang Buddha menghampiri
Culapantaka. Culapantaka ditanya, kenapa kamu nangis? Iya, saya sedih karena saya dimarahin sama kakak saya dan saya dianggap saya tidak bisa menjadi biku sudah karena apalagi arahat saya tidak bisa hafal 4 syair aja nggak hafal saya 4 baris syair aja nggak hafal. Kemudian Sang Buddha mengatakan, ya kakak kamu itu tidak punya kemampuan untuk melihat potensi dan kecenderungan seseorang. Tapi kamu sebetulnya masih punya potensi. Nah, sekarang Sang Buddha memberikan kain. Sekarang saya kasih kamu kain nih. Ini kainnya ya, kan kainnya kasar, putih. Kemudian Sang Buddha mengatakan, gini, kamu pegang kain ini, gosok kain ini, sambil mengucapkan Rajo Haranang, Rajo Haranang, Rajo Haranang. Rajo Haranang itu artinya kain ini bisa jadi kotor, kain ini bisa jadi kotor, kain ini bisa jadi kotor. Jadi mantranya cuma dua kata. Ya pasti hafal ya. Rajo Haranang, Rajo Haranang, Rajo Haranang, Rajo Haranang. Digosok terus. Ya, karena Culapantaka ini dulunya dia mengambil objek apa namanya kasinap warna putih. Kemudian dia juga pernah melakukan perenungan. Ketika itu dia menjadi raja. Kemudian dia berkeringat, dia melap keringatnya itu dengan kain putih dan dia melihat, oh kain ini dari bersih menjadi kotor. Wah sungguh tubuh ini juga penuh dengan kekotoran. Tidak ada yang perlu dilekati di tubuh ini. Nah itu juga menjadikan renungan dan muncul lagi. Jadi Sang Buddha melihat kemampuan itu pada Culapantaka. Akhirnya Culapantaka begitu dia gosok, akhirnya dia masuk ke dalam jana, rupa wacara jana. Dan akhirnya dia menembus jana, akhirnya mencapai kesucian arahat. Nah, pada saat itu, rombongan para biku sudah menuju, dan Sang Buddha menuju ke rumahnya Jiwaka untuk menerima dana makan. Culapantakanya masih di wihara, karena tidak diajak. Pada saat Jiwaka mau menyerahkan makanan ke bowl atau ke patanya Sang Buddha menutup bowlnya, menutup patanya. Kemudian Jiwaka heran, kenapa Sang Buddha menutup patanya? Sang Buddha mengatakan, masih ada satu biku yang ada di sana. Kamu undang dia ke sini. Oh baik. Kemudian Jiwaka memanggil pelayannya untuk memanggil Culapantaka untuk datang. Begitu pelayannya itu sampai di wihara, dia bingung. Karena katanya satu biku. Sampai di sana ada banyak sekali biku. Dan biku itu masing-masing ada yang nyapu, ada yang jahit, ada yang lagi jalan, ada yang lagi duduk, ya macam-macam kegiatannya. Bingunglah dia, loh katanya satu biku. Akhirnya balik lagi, tanya lagi, ini katanya satu biku, kok banyak bikunya? Oh, Sang Buddha mengatakan, bikunya namanya Culapantaka. Oh, baik, saya kembali lagi pelayannya. Begitu kembali tanya lagi, ini Bante Culapantaka yang mana? Saya. Wih, banyak sekali. 1000. Wah, bingung lagi dia. Balik lagi. Cerita lagi kepada tuannya. Kemudian Jiwaka mengatakan seperti ini. Oh, kamu balik lagi, nanti dengerin siapa yang mengucapkan yang pertama, itulah yang asli. Kamu pegang bantainya. Nanti yang lain pasti hilang. Nah, akhirnya pelayannya balik lagi.
Saya nggak tahu antara dari rumah Jiwaka dengan wihara itu berapa jauh. Kembali lagi ditanya, yang mana Bante Culapantaka? Saya. Ah, ini yang jawab duluan. Langsung dipegang. Nah, yang lainnya hilang. Nah, akhirnya Bante Culapantaka akhirnya diundang juga untuk makan di rumahnya Jiwaka. Ya. Nah, setelah itu para biku yang lain itu berkumpul membicarakan Culapantaka. Wah, Sang Buddha hebat. Bagaimana bisa membuat seorang Culapantaka mencapai arahat. Padahal diajari 4 syair aja, 1 syair saja nggak bisa. Kemudian Sang Buddha datang, dan Sang Buddha bertanya, ada apa ini? Nah, mereka berceritalah tentang Culapantaka ini. Kemudian Sang Buddha menceritakan sebuah kisah Jataka bernama Cula Sethi Jataka. Cula Sethi Jataka. Jadi ceritanya adalah ada seorang pedagang yang bernama Cula Sethi. Cula Sethi ini seorang pedagang dan juga seorang yang bijaksana, dan dia bisa melihat petanda-petanda. Suatu hari, Cula Sethi ini sedang melakukan perjalanan ke istana mau ketemu raja. Di perjalanan, Cula Sethi ini melihat ada bangkai tikus, ya, tikus baru mati nih, bangkai. Kemudian Cula Sethi melihat tanda-tanda, kemudian Cula Sethi mengatakan, ini ada bangkai tikus, sebentar lagi ada orang kaya baru. Nah, gitu ramalannya Cula Sethi. Pas di situ ada seorang pemuda, ya pemuda miskin, mendengar kata-kata Cula Sethi ini. Setelah Cula Sethi berlalu, dia ambil bangkai tikus itu. Dia ambil bangkai tikus itu, dia bawa ke pasar, dia jual sama orang yang punya kucing. Dapat 1 keping uang. Ya, kalau sekarang jual bangkai tikus nggak ada yang mau beli ya. Kalau zaman dulu, ya ini namanya cerita ya. Dia dapat uang dari jual bangkai tikus. Setelah itu, dia beli gula merah. Ya, gula merah. Gula merah nggak dapat berapa, nggak tahu. Pokoknya dia beli gula merah. Kemudian dia ambil air minum. Kalau air minum mah gratis, zaman dulu ya. Kemudian dia bawa ke suatu tempat di mana banyak sekali pemetik bunga ya, orang-orang pemetik bunga. Orang itu datang dari hutan, metikin bunga-bunga liar, nanti dijual. Nah, dia kasih minum orang-orang pemetik bunga ini dan dia kasih camilan lah ya, gula merah. Nah, pemetik bunga ini senang. Wah, terima kasih ya. Saya tidak bisa kasih apa-apa nih, saya kasih kamu 1 ikat bunga. Jadi masing-masing pemetik bunga itu memberi dia 1 ikat bunga. Wah, banyak dia dapat bunga. Kemudian dia jual bunganya. Dia jual bunganya, dia beli lagi gula merah lebih banyak. Kemudian dia kasih ke penjual bunga. Ini tadi pemetik bunga, sekarang dia jual ke pemetik bunga. Kalau ini dijual. Nah, sama pemetik bunga dikasih uang. Dia dapat 8 keping uang. Jadi jualan gula merah dengan air saja. Nah, pada saat itu ada angin kencang sekali, sampai banyak sekali pohon-pohon tumbang, kemudian ranting-ranting pohon banyak yang berjatuhan. Nah, dia kumpulin ranting-ranting pohon itu, kemudian dia jual ke pembuat tembikar. Pembuat tembikar itu kan biasanya perlu membakar. Dia jual,
Akhirnya dia dapat 16 keping uang. Habis itu dia membagi air minum gratis kepada 500 orang pemotong rumput ya yang datang dari luar kota. Nah, kemudian pemotong rumput ini mengatakan, apa yang bisa kami berikan kepada kamu sebagai balas jasa? Oh, nanti kalau saya perlukan akan saya kasih tahu kapan saya memerlukannya. Oh, baiklah. Akhirnya si ini orang pemuda ini dia membina hubungan baik dengan para pejabat ya, para penjaga, pejabat. Kemudian dia dapat informasi dari pejabat yang ada di bagian darat, dikatakan bahwa nanti ada pedagang kuda yang akan membawa banyak kuda, 500 kuda di sini. Oh, baik. Kemudian dia menghubungin si pemotong rumput. Saya perlu rumput. Si pemotong rumput ini akhirnya mengatakan, oh, ya dah, masing-masing dari 500 orang ini memberi 2 ikat rumput, berarti ada 1000 ikat rumput. Kemudian ketika pedagang kuda itu datang, mencari makanan kuda, nggak ketemu. Nah, dia sudah siap, ada 1000 ikat. Mau nggak mau, si pedagang kuda beli sama dia. 1 ikat 1000 keping, berarti dia dapat 1 keping, berarti dia dapat 1000 keping uang. Nah, sekarang penghasilannya meningkat menjadi 1000 keping uang. Nah, kemudian dia punya teman yang ada di laut, di air, bagian kapal-kapal. Dia mendengar nanti ada pedagang besar yang akan membawa barang-barang banyak dari luar, mau akan dijual di Sawati sana. Wah, dia sudah tahu duluan informasinya. Jadi dia cerdas. Dia sudah menunggu di depan di pelabuhan, dia sewa kereta, dia sewa tenda, kemudian dia memberi tips kepada orang-orang di sekitar pelabuhan. Dia mengatakan kalau ada pedagang datang ke sini, beritahukan kepadaku dan kasih tahu kepada mereka bahwa semua barang-barang di sini, semua pedagang di sini, barang-barang yang datang nanti itu sudah dibeli sama saya. Nah, jadi pedagang-pedagang itu pas mau datang mau beli barang yang mau datang itu dikasih tahu, wah kamu terlambat, itu si pemuda itu sudah di situ, dia yang sudah memegang hak untuk mengambil barang-barang di sana. Kalau kamu mau dapat, kamu hubungi dia aja. Nah, ada 100 pedagang menemui dia. Gimana nih, saya mau beli barang ini. Oh, masing-masing kalian harus kasih saya 1000 untuk bisa dapat hak, ibaratnya ini dapat saham lah ceritanya gitu. Ya sudah, masing-masing kasih 1000, dapat 100.000 keping. Kemudian mereka juga berpikir, wah, kita harus bisa dapat semua nih. Akhirnya pemuda ini mengatakan, kalau kalian mau saham ini dapat semua, saya jual dah sahamnya semua. 100.000 keping lagi. Akhirnya mereka urunan dapat 100.000 keping lagi. Jadi dapat 200.000 keping dari jualan, tidak ada jualan. Jadi dia hanya menjual saham sajalah, ibaratnya begitu. Ternyata zaman dulu ada saham juga ya. Nah, akhirnya dia jadi kaya, punya 200.000 keping. Nah, kemudian dia ingat kepada Cula Seti. Nah, dia datang ke tempatnya Cula Seti untuk
mengucapkan terima kasih, dan dia memberikan 100.000 keping kepada Chula Seti. Chula Seti bertanya, loh, kamu ini siapa? Nah, kemudian dia menceritakan kenapa dia bisa sukses seperti itu. Karena Chula Seti lah yang pertama yang memberikan ramalan. Nah, jadi karena Chula Seti melihat, wah ini anak hebat ini. Dari bangkai tikus bisa jadi orang kaya. Akhirnya anak muda itu diangkat menjadi mantunya Chula Seti. Dan dia menjadi penerus dari Chula Seti. Nah, di akhir cerita, Sang Buddha mengucapkan sebuah syair. Dalam bahasa Pali, apa kenapi medhawi pabhatena wicakkano samutthapeti atanang anung aging wasandamang. Artinya, oh para biku, bagaikan seorang bijaksana yang menyiramkan minyak ke api yang kecil dan berusaha terus-menerus meniupnya, akan menghasilkan api yang berkobar besar. Demikian pula seorang bijaksana yang memandang jauh ke depan, yang hati-hati dan selalu merenungkan, dapat memperoleh kekayaan besar dari investasi kecil dan dapat meningkatkan statusnya dari seorang kaya menjadi jutawan. Nah, jadi pemuda itu adalah Cula Pantaka. Jadi Cula Pantaka itu Sang Buddha katakan tidak hanya sekarang, dulu aja hanya diceritakan, dikatakan ada orang akan kaya dari bangkai tikus, dia sudah bisa mempraktekannya, menjalankannya sampai menjadi orang kaya. Hanya dari bangkai tikus. Mudah-mudahan zaman sekarang ada yang bisa begitu ya. Itu namanya usaha yang pandai, cerdik, dan apa namanya, bisa menggunakan kesempatan, manfaat. Nah, jadi Sang Buddha mengatakan, memberikan gelar Etadaga kepada Mahapantaka, para biku di antara siswaku yang memiliki apa namanya, mencapai arupa, yang terampil dalam pencapaian arupa wacara jana, Mahapantaka adalah yang terbaik. Dan para biku di antara para siswaku yang mampu menciptakan tubuh melalui kekuatan batin, Cula Pantaka adalah yang terbaik. Di antara siswaku yang terampil dalam pencapaian rupa wacara jana, Cula Pantaka adalah yang terbaik. Kenapa Cula Pantaka ini yang terbaik? Karena banyak biku-biku lain juga bisa memperbanyak dirinya. Tapi biku-biku lain itu tidak bisa sampai 1.000 orang. Paling bisa 4, 5, dan kehebatan lagi Cula Pantaka, 1.000-nya itu masing-masing punya kegiatan sendiri-sendiri. Sedangkan rata-rata biku itu bisa menciptakan kembarannya, tapi dia tidak semua gerakannya sama. Jadi ketika bikunya duduk, ya yang lain juga duduk. Tidak ada yang sambil satunya duduk, satunya jalan, satunya berbaring, nggak bisa. Nah, ini kehebatan dari Cula Pantaka. Kalau Anda pernah nonton Sun Wukong, nah itu juga hebat tuh. Pakai bulunya dikeluarin begini, nah dia bisa banyak gitu. Itulah namanya kesaktian. Ternyata di zaman Sang Buddha ada juga seperti itu. Inilah cerita tentang Mahapantaka dan Cula Pantaka. Kemudian cerita tentang Subhuti, namanya Subhuti. Nah, Thera Subhuti ini sebelum menjadi Subhuti, dia hidup di zaman Buddha Padumutara. Ceritanya mirip dengan cerita dari Yang Arya Sariputta. Hanya saja bedanya ketika dia menjadi pertapa, jadi ceritanya dia menjadi pertapa dan dia mempunyai murid yang banyak, tapi
murid-muridnya mencapai kesucian, sedangkan dia tidak mencapai kesucian karena dia terpesona pada seorang biku yang mempunyai keistimewaan. Ya, akhirnya dia juga bertekad untuk menjadi seperti biku itu. Nah, biku ini apa keistimewaannya? Biku ini hidup bebas dari kotoran batin dan penuh kebahagiaan dan layak menerima persembahan-persembahan yang baik. Apa maksudnya itu nanti saya jelaskan di belakang. Nah, setelah itu di zaman Sang Buddha Gotama, Subhuti ini adalah keponakan dari Anatha Pindika. Jadi Anatha Pindika ini punya adik bernama Sumana. Nah, Sumana ini punya anak bernama Subhuti. Nah, pada saat peresmian wihara Jetawana, ya kan Anathapindika mengundang Sang Buddha dan para biku untuk hadir pada saat peresmian wihara Jetawana. Nah, saat itu Subhuti juga hadir, ya Subhuti juga hadir bersama yang lainnya karena dia adalah anggota keluarga dari Anathapindika. Nah, pada saat itu sejak saat itu dia sering ke wihara mendengarkan dhamma, sehingga keyakinannya tumbuh begitu kuat, sehingga dia tertarik untuk menjalani sebagai biku. Nah, setelah dia menjadi biku, dia mempelajari Tipitaka, mempelajari ajaran Sang Buddha, dan mempelajari meditasi, dan berusaha mempraktekkan latihan pertapaan. Akhirnya dia mencapai arahat melalui pengembangan vipassana yang berlandaskan pada metta, cinta kasih. Jadi cinta kasih itu juga bisa untuk menembus kesucian loh. Jadi vipassana tapi jalurnya dari metta. Nah, kelebihan dari Subhuti ini adalah ketika dia membabarkan dhamma, ya, Thera Subhuti ini, dia melakukannya secara objektif. Dalam bahasa Palinya itu dhammadithana, yaitu hanya berkonsentrasi pada dhamma tanpa merujuk individu tertentu atau pugala dithana, ya. Jadi kita semua para biku ini, kita coba disimak ya kalau para biku ceramah, itu biasanya ada menyinggung salah satu individu. Entah itu tentang menjadikan contoh dia sebagai yang buruk atau sebagai yang baik. Entah itu mencela, entah itu memuji. Ya. Namun Subhuti ini tidak pernah, kalau berkhotbah itu tidak pernah menyinggung tentang individu. Ya. Dia tidak pernah memberi contoh atau mencela atau memuji seseorang. Jadi yang dia babarkan itu hanya murni dhamma. Ya, ini akibat dari berbuat buruk, ini akibat dari berbuat baik. Dhamma itu seperti ini. Nah, jadi tidak pernah memberikan contoh tentang individu tertentu. Inilah yang dipuji oleh Sang Buddha, bahwa dia berpegang pada dhamma. Kelebihan yang kedua adalah ketika Thera Subhuti ini mengumpulkan dana makan, jadi dia berpindah patah, dia selalu masuk jana meta dulu. Jadi beliau ini ketika pindah patah, beliau masuk ke jana meta, sehingga orang yang berdana itu merasakan pancaran meta dari Subhuti ini. Karena pancaran meta yang begitu kuat, sehingga yang mau berdana ini akhirnya menjadi senang, menjadi sungguh-sungguh berdana. Jadi bisa memberikan suasana
bahagia bagi yang berbuat, sehingga dikatakan beliau ini menyebabkan ia mendapat gelar Etadaga karena layak menerima persembahan yang baik. Ya, otomatis karena orang senang dia akan memberikan yang terbaik. Ya, itu karena beliau ini sungguh terampil di dalam meta, ya. Ini sangat bagus sekali, Subhuti ini sangat terampil di dalam meta. Jadi Sang Buddha memuji Subhuti ini. Kalau Anda mau baca tentang apa itu Dhammaditana, baca saja di Majjhima Nikaya 139. Judul sutanya bernama Arana Vibhanga. Arana Vibhanga. Majjhima Nikaya 139. Ya, di sana Sang Buddha menjelaskan apa itu Dhammaditana, hanya berkonsentrasi pada Dhamma, bukan mencerita atau merujuk kepada individu tertentu. Itu yang dijelaskan di dalam Arana Vibhanga Sutta, Majjhima Nikaya 139. Nah, pada satu kesempatan Sang Buddha memuji Subhuti, di antara para biku, siswaku yang hidup bahagia karena bebas dari kotoran, Subhuti adalah yang terbaik. Karena tadi beliau ini selalu membabarkan Dhamma, tentang Dhamma, tidak pernah menceritakan tentang suatu individu siapapun. Dan yang kedua, beliau juga terbaik di antara mereka yang layak menerima persembahan terbaik, karena beliau punya meta yang sangat bagus. Inilah cerita tentang Subhuti. Cerita selanjutnya adalah cerita tentang Rewata, Thera Rewata. Thera Rewata ini adalah adik dari Bante Sariputta. Jadi sebelum dia menjadi seorang Rewata, beliau juga lahir di zaman Buddha Badumutara. Nah, di zaman Buddha Badumutara, Rewata ini pedagang, dia adalah pedagang yang lagi naik perahu, naik kapal, ya. Kemudian dia melihat rombongan Buddha bersama para biku yang sangat banyak, ratusan ribu, mau menyeberang sungai Gangga. Kemudian dia berpikir, wah, saya ini tidak pernah, maksudnya jarang-jarang bisa ketemu Buddha. Kapan lagi saya bisa ketemu Buddha? Nah, ini kebetulan bisa kesempatan baik untuk bisa melihat Buddha dan para biku. Wah, saya mau berbuat baik ah. Nah, kemudian dia menyuruh orang-orang membeli ini apa namanya, ya orang bilang tongkang ya, kapal tongkang itu. Nah, tongkang yang zaman dulu kan masih kayu ya. Tongkang itu dijejer sampai ke seberang sungai. Nah, kemudian Sang Buddha, kemudian dia memasang atap putih dan dikasih bunga-bunga. Nah, kemudian Sang Buddha dan para biku sampai di tepi sungai. Nah, akhirnya Sang Buddha dan para biku naik kapal tongkang itu untuk menyeberang. Berjalan seperti jembatan lah, jembatan. Nah, setelah berbuat baik seperti itu, dia bertekad, semoga saya, karena dia melihat ada seorang biku yang terbaik sebagai penghuni hutan. Nah, akhirnya dia direstui oleh Buddha Badumutara bahwa dia akan mencapai apa yang dia cita-citakan di zaman Buddha Gotama. Di zaman Buddha Gotama, Rewata Thera ini adalah adik paling kecil dari Bante Sariputta. Jadi beliau ini berada di desa Brahmana Nalaka di Magadha, jadi di dekatnya Rajagaha. Kalau Anda pernah ke India, itu tempatnya Bante Sariputta itu di dekatnya Universitas Nalanda. Ya, Universitas Nalanda itu. Nah, Rewata ini
anak yang paling kecil ya, dia masih remaja lah, mungkin umurnya baru 15 tahun, 14 tahun gitu kan. Nah, kakak-kakaknya itu semua sudah jadi biku. Jadi kakaknya itu Upatisa, Upatisa itu Bante Sariputa jadi biku. Setelah Upatisa jadi biku, adiknya laki-laki lagi bernama Cunda jadi biku juga. Adiknya lagi satu Upasena, laki-laki jadi biku. Kemudian adiknya lagi yang perempuan bernama Cala jadi biku. Adiknya lagi perempuan Upacala jadi biku lagi. Kemudian ada adiknya lagi bernama Sisu Pacala. Itu juga jadi biku. Jadi adik Bante Sariputta ini yang laki-laki ada dua, tadi Cunda dan Upasena, perempuannya ada tiga. Semuanya jadi biku. Tinggal satu, ya, Bante Rewata ini. Nah, Rewata ini masih kecil, makanya belum bisa jadi biku. Dia masih belum mengerti. Kemudian orang tua dari Bante Sariputta ini kan seperti yang Anda ketahui cerita yang lalu, Ibu Rupasari itu tidak punya keyakinan kepada Tathagata. Jadi dia berpikir, wah, anak saya tinggal satu nih Rewata nih, wah dia nggak boleh jadi biku nih. Bagaimana ya supaya dia tidak jadi biku? Ah, kita kawinkan saja. Jadi masih remaja mau dikawinkan. Nah, nah Rewata ini kan namanya anak-anak, ya dia nggak ngerti. Dikawinkan, ya sudah, ikut, dikawinkan. Nah, pada saat hari perkawinan, sudah dipakai, kasih pakaian yang bagus, dicarikan jodoh sudah, jodohnya sama-sama, mudanya. Nah, kemudian pada saat, apa namanya ini, cinciu itu apa ya, menghormat orang tua gitu ya. Nah, ibunya itu mendoakan seperti ini, ya nak, mama doakan, semoga kamu itu bisa awet sampai tua seperti nenekmu. Nah, Dewata bertanya lagi, maksud ibu bagaimana? Jadi istri saya nanti seperti nenek itu, nenek kita yang sudah 100 tahun. Iya, supaya kalau bisa kamu lebih tua, maksudnya lebih tua lagi, lebih tua lah daripada neneknya, bisa bertahan. Kan bagus. Nah, Dewata berpikir, waduh, ini istri saya ini sekarang masih muda, masih cantik. Kalau dia nanti umur seperti nenek saya, waduh nenek saya itu sudah ompong, bongkok, keriput semua di sana sini. Apanya yang indah. Nah, itu menjadi renungan Rewata. Akhirnya Rewata pikir, ah ngapain saya kawin? Kalau nanti juga akan seperti jadi nenek saya itu, saya nggak mau. Nah, namanya anak-anak kan dia polos sekali. Tapi dia enggak ucapkan itu di depan ibunya, karena ibunya itu pasti marahin dia. Akhirnya dia setelah itu dia sepertinya pura-pura main-main sama teman-temannya. Ibunya, kenapa kamu keluar?" "Ya saya mau main-main sama teman-teman." Yang namanya anak-anak, ya kan. Nah, pada hari pernikahannya dia main-main sama temannya. Main-mainnya apa? Main-mainnya main petak umpet ya. Jadi sembunyi-sembunyian gitu kan. Jadi temannya cari dia, nah, pertama dia masih muncul, sembunyi lagi, muncul lagi. Ketiga kalinya dia sembunyi, lari dia. Dia lari meninggalkan rumahnya. Dia pergi jauh-jauh, lari dia sejauh-jauhnya. Sampailah dia di hutan. Nah, di hutan itu dia ketemu para biku. Ketemu para biku, kemudian dia mengatakan, "Bante, saya mau jadi samanera. Tolong tabis saya menjadi samanera." Nah, biku kaget, para biku, kamu ini masih pakaian bagus begini, tiba-tiba mau jadi samanera, gimana? Nggak bisa.
Tidak semudah itu. Nah, kemudian Rewata itu langsung berteriak, perampok, perampok, ada yang merampok saya, ada yang merampok saya. Wah, kumpullah para biku. Siapa yang merampok? Kamu punya perhiasan masih utuh. Kami para biku tidak mungkin merampok kamu. Nah, kemudian Rewata mengatakan, bukan, kalian tidak merampok harta saya, tapi kalian merampok 3 kebahagiaan. Apa? Kebahagiaan di alam manusia, kebahagiaan saya di alam dewa, dan kebahagiaan saya dalam nibbana. Woi, hebat nih. Kalau nibbana itu sudah ada di zaman Sang Buddha ya. Jadi nibbana itu sudah populer nama nibbana itu. Nah, para biku akhirnya kaget juga, ini anak kok bisa jawab begini ya. Nah, kemudian para biku mengatakan, kami tidak bisa mentapis kamu. Kemudian Rewata mengatakan, saya ini adalah adik dari Bante Sariputa. Masa kalian tega banget sih tidak mau tabis saya? Ayolah tabis saya ini kan adiknya Bante Sariputa. Nanti saya kasih tahu loh kakak saya. Wah, ceritanya gitu. Ini gaya bahasa saya nih ya. Akhirnya para biku berunding. Waduh, ini adiknya senior kita nih Bante Sariputa. Kalau dari tabis gimana? Padahal Bante Sariputa udah berpesan, kalau adik saya itu mau jadi biku, tabis saja. Ya sudahlah, kita tabis. Ditabislah Rewata ini menjadi samanera. Kemudian dia dikasih bimbingan oleh para biku di sana, dikasih objek meditasi, suruh meditasi. Nah, setelah dia cukup dewasa, akhirnya ditabis menjadi biku. Nah, setelah dia menjadi biku, dia minta bimbingan, minta izin dia mau pergi ke hutan sendirian, berpuasa di sana selama 3 bulan untuk melatih diri. Kemudian para biku gurunya ini memberikan objek meditasi, diajarin dulu, akhirnya pas masa wasa, Rewata pergi ke hutan akasia. Jadi nama beliau ini sebetulnya namanya Rewata, tapi nama depannya tuh Khadi Rawania. Khadi Rawania. Khadi Rawania itu artinya hutan akasia, ya. Penghuni hutan akasia. Ya. Nah, Rewata ini setelah dia 3 bulan berlatih, wah, nggak bisa mencapai kesucian. Malah dia sangat-sangat menderita. Namun dia tidak putus asa. Setelah selesai masa wasa, dia tidak keluar dari hutannya. Dia tetap berlatih. Dan akhirnya bisa juga mencapai kesucian arahat. Pada saat itu, Bante Sariputa itu izin sama Sang Buddha. Bante, saya punya adik Rewata itu jadi biku, tapi dia tinggal di hutan akasia. Saya mau menemui dia. Sang Buddha bilang nanti dulu, nanti. Belum saatnya. Sampai hari berikutnya yang kedua, tetap Sang Buddha bilang nanti saja. Sampai ketiga kalinya ketika Rewata sudah mencapai arahat. Baru Sang Buddha mengiyakan. Baik, silakan kamu pergi, tapi saya juga akan ikut. Jadi Sang Buddha juga ikut loh. Ikut mau bertemu dengan Rewata. Nah, kemudian diumumkan, siapa biku yang mau ikut silakan. Ternyata yang ikut banyak gitu. Dan saat itu ada sekitar 500 biku yang ikut untuk menemui Rewata. Nah, di persimpangan jalan, Ananda bertanya kepada Sang Buddha, Bante, ini ada 2 jalan, mau lewat yang mana? Sang Buddha bertanya, kalau jalan yang ini, jalan pintas, Bante. Jalan pintas ini jauhnya 30 yojana, kemudian
tapi di situ susah mendapatkan makanan dan banyak siluman, banyak hantu. Nah, kalau yang sebelah sini, ini jalannya cukup panjang, 60 yojana, tapi di sini dapat makan, enak. Bisa bisa dapat makan, tidak ada hantu, aman. Terus Sang Buddha bertanya kepada Ananda, si wali ada ikut kita nggak? Ada. Kita lewat jalan pintas saja. Jadi Sang Buddha tahu ada si wali, ya sudah kita jalan pintas. Nah, betul. Di jalan pintas itu, walaupun susah mencari makan, para dewa itu malah turun. Turun berdana kepada Bante Siwali. Karena Bante Siwali dapat dana, Bante Siwali bagi kepada semua biku yang hadir. Jadi semua biku juga dapat makanan termasuk Sang Buddha. Nah, ini orang bilang itu kalau mau hoki ya bergaulah dengan orang hoki. Jadi Bante Siwali ini hoki, semua kecipratan. Ya. Nah, akhirnya sampailah di tempatnya Bante Rewata selama 1 bulan perjalanan. Ya, karena 30 yojana, 1 hari 1 yojana. 1 yojana itu sekitar 16 kilometer. Ya, 1 yojana sekitar 16 kilometer. Nah, sampai di hutan akasia, Bante Rewata ini punya kemampuan batin, dia merubah hutan akasia yang berbatu-batu, terus menanjak, tandus, panas, tidak nyaman, itu menjadi tempat yang menyenangkan. Karena kekuatan batinnya. Kalau Anda pernah nonton Harry Potter gitu kan, dirubah gitu jadi bagus semua. Ya. Nah, akhirnya para biku tinggal di sana. Senang karena semuanya dapat tempat yang bagus, kamarnya bagus, semua fasilitas ada. Padahal itu hanya dengan kekuatan batin. Nah, suatu hari para biku ini ada yang, karena Sang Buddha sudah 2 minggu tinggal di situ, biku-biku yang belum mencapai arahat ini bosen. Bosen, terus bincang-bincang gitu. Terus mereka membicarakan tentang Bante Rewata ini. Bante Rewata ini kenapa ya Sang Buddha mau ke sini ya? Padahal begini-begini aja, Bante Rewata juga biasa-biasa aja. Apa yang istimewa ya? Nah, Sang Buddha mendengar ucapan para biku ini. Kemudian Sang Buddha berpikir, wah kita nggak bisa lama-lama di sini. Ya kita pulang saja ke Jetawana, ke Sawati. Nah, kemudian Sang Buddha mengajak para biku untuk pulang ke Sawati. Dan Sang Buddha dengan kekuatan batinnya membuat para biku yang tadi yang gelisah-gelisah itu lupa bawa payungnya, bawa obat-obatannya, sehingga mereka harus kembali lagi ke hutan Bante Rewata untuk mengambil barang yang ketinggalan. Sedangkan biku-biku yang lain sudah jalan duluan. Nah, begitu mereka kembali mau ngambil payung, mau ngambil obat-obatannya, kok lain ya modelnya sekarang? Karena sudah tidak lagi seperti yang pertama, karena dari kekuatan batin sekarang Bante Rewata sudah tidak membuat itu lagi. Jadi kembali seperti biasa. Jalannya terjal, setengah mati naik ke atas. Wah, sampai repot para biku ini harus mendaki gitu karena jalanannya banyak batu, terjal. Nah, sampai akhirnya ketemu barang-barangnya dan mereka pulang ke Sawati. Tapi yang sampai duluan adalah para arahat itu yang bersama Sang Buddha. Nah, sampai di Sawati dilayani oleh Wisaka. Nah, Wisaka bertanya kepada para biku, bagaimana tempatnya Bante Rewata? Menyenangkan tidak? Oh, sangat menyenangkan. Bagus di sana. Nah, kemudian datanglah rombongan kedua. Biku yang tadi yang melihat sendiri karena tempatnya itu tidak nyaman. Nah, ditanya oleh Wisaka, bagaimana Bante tempatnya Bante Rewata? Waduh, di sana nggak nyaman.
Udah banyak batu, jalannya terjal, susah kita di sana, tandus lagi. Loh, bingunglah Wisaka ini. Yang satu tadi bilang bagus, ini kok bilang nggak bagus. Bagaimana ini? Yang mana yang benar? Nah, kemudian Wisaka bertanya kepada Sang Buddha, Bante, saya mendengar dua informasi. Yang satu mengatakan tempatnya Bante Rewata bagus, yang satunya nggak bagus. Yang mana yang benar ini? Saya juga bingung. Nah, kemudian Sang Buddha menjawab seperti ini dalam bahasa Pali, Gamewa yadiwa ranye, ninewa yadiwa thale, yatha arahanto viharanti, tang bhumira maneyakang. Wisaka, tempat tinggal para mulia yang batinnya berbahagia adalah menyenangkan. Tidak peduli apakah tempat itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Menurut istilah duniawi, tempat tinggal para arahanta itu sungguh merupakan tempat yang indah di permukaan bumi ini. Jadi, tempat tinggal itu bukan tempatnya yang menyenangkan apa tidak menyenangkan, batin yang di dalamnya ini loh. Kalau seorang itu lagi susah, walaupun rumahnya bagus, mobilnya mewah, itu tidak menyenangkan. Ya, tetapi kalau orang lagi senang, lagi bahagia, tempat yang kumuh bagaimanapun dia tetap happy, senang aja. Ya, jadi seperti itulah seorang arahat. Jadi tidak peduli tempatnya menyenangkan apa tidak menyenangkan, tapi kebahagiaan itu ada di dalam. Nah, itu nasihat Sang Buddha kepada Wisaka. Nah, pada kesempatan lain Sang Buddha memuji Rewata ini sebagai di antara para biku siswaku yang tinggal di hutan, ya, Rewata yang terbaik. Jadi Rewata ini ketika dia tinggal di hutan akasia itu dia tidak pernah melihat, ibaratnya survei ya, ini airnya cukup nggak di sini, tempatnya nyaman nggak, fasilitas enak nggak peduli. Rewata tidak memperhatikan itu. Begitu beliau memutuskan untuk tinggal di situ tidak peduli apakah tempatnya itu bagus apa tidak bagus. Nah, itu yang dipuji oleh Sang Buddha. Ya, jadi ini Rewata ini terkenal. Anda bisa baca di Dhammapada, di beberapa sutta, Bante Rewata ini juga terkenal. Jadi adik Bante Sariputta yang banyak diceritakan itu malah Bante Rewata ini, di antara yang lain-lain tidak terlalu terkenal. Ya. Nah, ini cerita dari Bante Rewata. Ada satu lagi Bante Rewata yang berbeda, bernama Kangkha Rewata. Nah, ini Bante Rewata yang satu ini, dia mempunyai kemampuan ini di bidang meditasi. Ya, Sang Buddha mengatakan, siswaku yang memiliki kebiasaan berdiam dalam meditasi. Ya, ini Bante Kangkha Rewata. Jadi Bante Kangkha Rewata ini ceritanya tidak terlalu panjang, jadi ceritanya hanya singkat ya. Jadi beliau ini mampu tercerap dalam berbagai bentuk meditasi seperti yang dilakukan oleh Sang Buddha, kecuali dalam beberapa hal. Jadi dia mampu mencerap itu siang dan malam. Nah, Bante Kangkha Rewata ini kenapa dia mendapat nama Kangkha? Jadi aslinya namanya Rewata juga. Tapi dia mendapat gelar Kangkha karena beliau ini seorang yang peragu. Jadi sebelum dia mencapai kesucian, dia itu selalu peragu. Ragunya begini tentang winaya. Jadi dia misalnya melihat sebuah gula merah. Kalau gula merah itu kan keras karena dicampur dengan berbagai macam adonan,
Di sana dikatakan dengan sekam lah, dengan apa, akhirnya keras. Nah, Kang Rewata ini mengatakan, wah ini keras ini berarti nggak boleh nih. Biku mengkonsumsi gula merah. Nah, dia mengajak murid-muridnya semua tidak boleh mengkonsumsi gula merah. Sampailah ke telinga Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan, saya mengeluarkan sebuah peraturan, biku boleh mengkonsumsi gula merah. Sedangkan Rewata ini mengatakan tidak boleh, karena dia ragu-ragu. Kemudian ada kasus lagi, Rewata melihat ada biji kacang hijau tumbuh di kotoran, ya, di kotoran sapi, ya, tumbuh apa namanya tuh, tunas gitu kan, tumbuh tunas. Terus dia mengatakan, wah ini biku tidak boleh nih makan kacang hijau, ya, karena kacang hijau itu bibit. Karena biku kan tidak boleh menghancurkan bibit, ya. Jadi kalau buah itu tidak boleh diberikan utuh gitu. Jadi harus dirusak dulu. Nah kalau kacang hijau kan biji, itu kan bisa tumbuh nanti, ya kan? Tadi dia melihat di kotoran bisa tumbuh, wah tidak boleh dong dimakan. Nah itu tersebar sampai ke telinga Sang Buddha, tapi Sang Buddha mengatakan semua biku boleh makan kacang hijau, ya. Nah jadi karena dia sering ragu-ragu tentang winaya, jadi kalau Anda baca asal-usul winaya-winaya itu banyak menyinggung Bante Kangka Rewata ini. Makanya dia dikatakan diberi gelar Kangka. Kangka itu peragu, ragu-ragu ya. Rewata. Nah, saya kira itu cerita saya sampai kering tenggorokan saya ini. Karena bercerita cukup panjang. Semoga tidak bosan. Dan saya tidak bisa storytelling kayak yang orang-orang itu. Karena saya bercerita ini banyak yang perlu dihafal ya, namanya aneh-aneh, ada syair-syair, ya, karena cerita ini tidak mudah, jadi perlu banyak catatan yang harus saya baca, ya. Jadi itu yang saya sampaikan, semoga bisa mendapat inspirasi atas cerita yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Saudara Vincent. Terima kasih.